Selamat datang Kak, silakan duduk dulu. Makasih. Jauh ya perjalanannya ya? Lumayan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah datang ke sini. Boleh saya tahu dulu namanya kakaknya siapa? Mungkin nama panggilannya bisa akrab dipanggil apa? Nama aku Devina Syahara. Biasanya sih dipanggil sama teman-teman aku Devina. Oke, Devina. Terima kasih Devina udah datang untuk mendapatkan sesi konseling hari ini. Sebelumnya tadi kita juga di luar kamera sudah sepakat ya untuk merekam sesi konseling ini karena sebagai eh, untuk guna memenuhi tugas akhir. Nah, apakah Devina nyaman dengan situasi duduknya atau mungkin situasi direkam seperti ini? Apakah nyaman? Nyaman-nyaman aja sih. Gak Baik. apa-apa. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Savana, boleh dipanggil Savana. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling semester 3. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu, sebetulnya Devina ini udah pernah dapat sesi layanan konseling sebelumnya kah? Atau ini baru pertama kali? Ini baru pertama kali sih. Oke, ini baru pertama kali ya. Jadi saya mungkin izin sedikit menjelaskan sedikit informasi terkait konseling itu sebetulnya apa. Boleh-boleh. Ya, jadi konseling itu merupakan layanan. Jadi layanan dari bimbingan dan salah satu layanan dari bimbingan konseling itu konseling individual seperti yang sedang kita lakukan saat ini, konseling perorangan atau konseling individual. Itu bertujuan untuk mengentaskan masalah yang mungkin saat ini Devina mungkin sedang alami, atau hanya sekedar ingin berbagi perasaan, berbagi pikiran Devina gitu, atau mungkin Devina ingin mengembangkan kehidupan sehari-hari Devina supaya jadi lebih efektif. Itu bisa di sesi konseling. Nanti saya akan membantu Devina, akan membimbing Devina, akan mengarahkan Devina agar Devina menemukan solusi mungkin dari permasalahan atau situasi yang dialami oleh Devina gitu. Dan sebelumnya saya juga izin menjelaskan kalau sesi konseling ini memiliki beberapa asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini nantinya di proses konseling, informasi atau data apapun tidak boleh disampaikan oleh konselor kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari Devina itu sendiri. Jadi apapun data dan informasi yang Devina berikan saat ini itu aman karena tidak akan saya sebarluaskan kecuali dengan persetujuan Devina gitu. Kemudian ada juga asas kekinian. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Devina itu harus terjadi. Jadi situasi, kondisi, perasaan itu harus terjadi saat ini, tidak membahas masa lalu yang berlebihan atau masa depan yang berlebihan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu asas kegiatan. Jadi nantinya kita akan melaksanakan beberapa tahapan di dalam konseling ini. Nanti diharapkan selama proses konseling Devina juga aktif berpartisipasi sehingga kita bisa lebih mudah gitu untuk menuju konseling yang efektif gitu. Kenapa kita menuju konseling yang efektif? Karena untuk uh, menyelesaikan masalah Devina juga gitu. Kemudian asas kesukarelaan, jadi proses konseling ini hanya dapat berjalan efektif kalau Devina ini datang untuk mendapatkan layanan konseling secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Sebelumnya saya izin tanya, Devina saat ini datang ke sini atas kemauan diri sendiri atau ada paksaan dari pihak manapun? Enggak sih, kemauan diri sendiri aja. Oke, baik kalau begitu berarti Devina udah siap ya? Siap. Oke, jadi gimana? Apa yang mungkin bisa dibagikan perasaan atau pikiran yang Devina sedang rasakan saat ini? Apa perasaannya? Kenapa datang ke sini, butuh cerita apa? Aku sih sebenarnya ini ya Kak, kayak akhir-akhir ini tuh sering kepikiran. Terus kepikiran aku tuh kayak mungkin udah parah gitu ya. Jadi aku sampai susah tidur. Aku kadang tidur jam 4, tidur jam 5 gitu karena kepikiran doang. Oke, Devina jadi saat ini sedang mengalami susah tidur gitu ya? Susah tidur dan ini cukup mengganggu Devina ya? Iya, mengganggu banget Sangat sih. mengganggu kok. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ini berjalan? Sudah 6 bulanan sih Kak. Sudah 6 bulanan. Baik, sudah lumayan lama ya dan sudah cukup mengganggu Iya, Devina gitu banget. ya. Oke, selama 6 bulan ini, selama 6 bulan mengalami hal ini gitu, Devina, perasaan Devina tuh seperti apa?
perasaan Devina ketika susah tidur gitu? Selain pastinya ngantuk ya, karena kan bergadang gitu. Tapi perasaan Devina yang Devina alami itu seperti apa? Perasaannya campur aduk sih Kak, tapi yang kayak lebih sering kayak jadi bikin stres gitu, yang kayak apalagi kalau misalnya besok kayak masih ada kegiatan tapi nggak bisa tidur kan jadi tambah kepikiran lagi ya Kak, kayak Iya. gimana nih belum bisa tidur, besok udah harus bangun pagi, terus pusing juga jadinya kayak ini kok masalah gue nggak kelar-kelar gitu sih Kak, jadi tambah kepikiran jadi makin banyak gitu. Oke, baik. Devina jadi tambah banyak pikiran, jadi tambah ibaratnya ruwet ya, karena ya memang cukup mengganggu aktivitas Devina sehari-hari di pagi harinya, bahkan Betul. sampai di sore harinya, sampai kembali lagi ke rumah gitu ya. Iya. Oke, selama 6 bulan ini, Devina boleh diceritakan lebih detail gak terkait aktivitas Devina itu seperti apa? Devina sekarang sibuknya seperti apa? Karena kan Devina merasakan ini 6 bulan terakhir ya, berarti ya gangguan ini. Iya, boleh diceritakan gimana lebih detail? Kalau keseharian aku biasanya aku kan masih PKL, jadi aku paling berangkat PKL tuh lumayan pagi sih, jam 9, jam 10 udah berangkat, terus PKL biasanya nyampe rumah itu jam malam juga Kak, biasanya jam 10 malaman. Terus habis itu udah sih, habis jam 10 malam biasanya aku mandi, aku langsung berusaha buat tidur, aku matiin lampu, aku biasanya scroll TikTok dulu, cuma kayak biar ngantuk aja gitu Kak sama nonton YouTube. Tapi kadang kayak gitu tuh nggak bisa tidur Kak kalau nggak yang capek-capek banget, kecuali aku udah bener-bener drop, udah capek banget, baru itu biasanya langsung tidur. Oke, baik. Berarti Devina akhir-akhir ini kesibukannya sedang PKL, berangkatnya pagi, pulangnya malam ya, jam Iya, 11-an, sepuluh jam sebelas 10, jam 11-an. Dan Devina semenjak PKL ya, berarti bisa dikatakan semenjak PKL Devina mengalami susah tidur gitu. Iya bisa dibilang gitu sih Kak. Baik. Kalau boleh Devina ingat-ingat lagi, ada nggak kejadian-kejadian mungkin atau kenapa Devina jadi susah tidur? Karena kan tadi banyak pikiran ya. Apa yang menyebabkan, kira-kira Devina sendiri udah tahu belum? Apa yang menyebabkan Devina akhir-akhir ini karena PKL gitu, akhirnya banyak pikiran gitu mungkin, atau ada rekan kerja yang mengganggu Devina terus, atau apapun itu boleh disampaikan senyamannya Devina aja. Kalau dari tempat kerja banyak juga sih Kak, soalnya kan kayak ketemu orang lingkungan baru, teman-teman baru, terus harus beradaptasi lagi, terus sampai kan kerja ya kita sama-sama capek, jadi banyak omongan-omongan orang tuh yang kayak nyakitin gitu. Dan itu bikin kepikiran juga kan Kak, apa ya, kalau lagi capek jadi lebih sensitif. Terus kita kan karena aku PKL, aku jadi baru masukin dunia baru, jadi aku harus belajar lagi, banyak hal-hal yang harus aku pelajarin, tapi di satu sisi aku juga sibuk dan kayak nggak sempet gitu buat belajar itu. Sama aku mikirin ini sih Kak, kayak gimana ke depannya, terus kayak kadang banyak juga pikiran-pikiran dari masa lalu yang aku pikirin lagi gitu. Oke, baik. Jadi bisa mungkin saya rangkum, Devina, karena mungkin kerja ya capek gitu. Seharian capek, bertemu orang-orangnya juga kadang ada yang nggak sefrekuensi, Betul betul. ada yang juga ya sama-sama capek kerja, terus juga Devina kepikiran tentang masa depan ya, apa yang nantinya akan Devina lakukan gitu, dan sebagainya gitu ya. Oke, baik. Selama Devina merasakan ini, pasti Devina sudah memikirkan dong, bagaimana sih cara Devina mengatasi ini gitu. Apa hal-hal yang Devina sudah upayakan untuk Devina lakukan untuk mengatasi hal-hal yang Devina rasakan? Kalau aku sih sekarang kayak ngubah mindset aku gitu sih Kak, kayak ya udahlah omongan orang nggak usah dipikirin banget gitu, kayak ya mungkin dia ngomongnya juga nggak nyadar atau gimana. Cuma kadang kalau misalnya besok ketemu dia lagi terus kepikiran lagi, terus nanti kebawa tidur gitu, jadi pas malam tuh kepikiran lagi. Apalagi kalau misalnya malam aku udah sendiri, udah kayak gabut lah ya hitungannya, kayak terus kayak kadang kalau misalnya lagi gabut, lagi diem, terus tiba-tiba kayak terbesit kayak ih ternyata dia omongannya jahat banget kayak gitu. Baik, jadi Devina sudah berusaha untuk udah nggak usah dipikirin gitu. Sudah berusaha untuk mengerti sisi mereka gitu. Sudah berusaha untuk paham mereka mungkin ya, dan lainnya seperti itu ya Devina ya. Cuman karena mungkin intensitasnya ketemunya setiap hari Ya gitu ya. betul. Jadi dan merekanya juga nggak sadar mungkin
berbuat seperti itu terhadap Devina gitu. Jadi berat sih, saya paham banget rasanya karena saya paham juga lingkungan kerja itu nggak selamanya sehat ya. Jadi tergantung orang-orangnya juga dan tergantung gimana kita bereaksi gitu ya Devina ya. Oke, selama Devina PKL, selama ini menghadapi masalah ini, Devina biasanya ceritanya ke siapa? Atau mungkin ada teman cerita, atau dipendam sendiri aja? Itu gimana? Jujur kalau misalnya masalah-masalah yang berat gitu sih Kak, biasanya aku nggak cerita ke orang-orang karena aku takut malah ngebebanin mereka juga kan. Cuma kalau misalnya kayak hal-hal kecil yang kayak, tadi gue habis gini-gini, itu paling cerita. Cuma itu nggak mengurangi beban aku juga sih Kak, kadang karena aku ceritanya tuh hal-hal yang kayak, ya udah senang-senangnya aja gitu. Kadang hal-hal yang kayak kayak yang bikin aku beban tuh justru nggak aku ceritain karena aku takut ngebebanin orang lain juga. Oke, Devina sebetulnya ingin cerita, tapi Devina takut membebani orang lain, sehingga Devina kadang pendam sendiri, atau Devina bisa ceritanya cuman yang di atas-atasnya aja nih, yang di Iya. permukaan-permukaannya aja, happy-happynya aja gitu ya. Oke, jadi yang sedih-sedihnya Devina simpan sendiri gitu. Oke, saya sudah cukup ngerti. Kan tadi berarti itu cara Devina untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain gitu. Kalau dengan diri Devina sendiri sih, gimana sih? Tadi kan Devina tadi merasakan perasaannya sedih, capek ya, terus juga banyak pikiran-pikiran, banyak kecewaan gitu terhadap rekan-rekan kerja Devina gitu. Devina dengan diri Devina sendiri, gimana cara Devina menyelesaikan konflik itu? Aku nggak tahu sih Kak. belum belum Belum, ketemu iya. belum ketemu kalau dengan diri sendiri tuh belum ya. Iya. Oke. Kalau misalnya saya berikan informasi sedikit mungkin yang bisa membantu Devina, kira-kira boleh? Boleh sih Kak, aku emang kesini kan butuh saran ya Kak. Aku butuh gimana nih biar biar nggak kepikiran atau aku harus ngelakuin apa gitu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya sudah jujur, sudah cerita sama saya. Jadi sebetulnya saya cukup mengingat nih, ada sebuah teknik namanya teknik journaling. Jadi kita pasti tahu kalau misalnya di dunia ini gitu ya, walaupun ada kita punya orang tua, kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya pacar misalnya, tapi hal-hal yang kita alami itu tidak bisa kita sampaikan semuanya ke mereka gitu, karena kita juga paham di satu sisi mereka juga punya masalah gitu, mereka juga punya bebannya masing-masing, kita takut membebankan mereka, dan kemudian juga kita juga yakin gitu ya, maksudnya mereka juga nggak selalu available gitu untuk mendengarkan kita setiap saat gitu. Jadi mungkin teknik yang bisa Devina lakukan itu dengan journaling. Jadi Devina bisa menuliskan nih, kan tadi kan Devina banyak pikiran ya, banyak pikiran itu, tapi ketika itu berjalan gitu ya, itu kan tertumpuk gitu ya, maksudnya ada orang jahat ngomong sama Devina, ada orang yang nyebelin, ada orang yang bikin Devina sakit hati gitu, itu terjadi setiap hari tanpa Devina sadari, itu lama-lama emosi negatifnya menumpuk gitu, dan Devina tidak punya wadah untuk berbagi emosi negatif itu. Jadi dampaknya apa? Dampaknya mungkin jadi ke jam tidur Devina. Jadi yang tadinya harusnya tidur, jadi kepikiran-kepikiran lagi, terulang-ulang lagi ya di memori, di otak tuh terulang-ulang lagi kalimat-kalimat yang tadi menyebalkan, tadi pagi menyebalkan gitu. Iya, jadi saya cukup paham. Mungkin saya pun juga sama, saya juga kalau misalnya ada hal-hal yang mengganggu kayak gitu, saya menerapkan teknik journaling. Jadi di teknik journaling ini bisa membantu, banyak juga penelitian yang memang menyebutkan kalau journaling ini bisa membantu kita untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif kita, sehingga dia keluar tuh dari alam bawah sadar. Tadi kan kesimpan terus, ketumpuk terus emosi negatifnya. Jadi ketika kita tuliskan gitu, kita menggoreskan tinta, kita menuliskan apa yang kita rasakan, tadi kita tuh hari ini tuh mengalami apa aja gitu, itu cukup bisa mengeluarkan emosi, tidak menyelesaikan masalah tapi mengurangi eh, mengurangi respon Devina terhadap masalah itu, mengurangi
kesedihan Devina mungkin, kekecewaan Devina, dan membuat Devina jadi lebih sadar. Oh ternyata saya mengalami ini karena ini gitu. Oh ternyata contoh, hari ini saya sebel banget sama manajer saya misalnya. Manajer saya nyuruh-nyuruh saya terus, padahal saya misalnya Devina PKL ya, Iya, padahal saya trainee gitu. Tapi semua pekerjaan dilimpahkan ke saya capek banget misalnya gitu. Jadi hari ini saya bener-bener capek banget. Jadi saya sadar kalau saya capek, saya butuh istirahat. Itu Devina perlu untuk menyadari itu. Jadi ketika Devina ingin tidur, nantinya Devina sudah sadar, oh hari ini saya capek. Sebagai manusia pasti kita berpikir capek berarti butuh istirahat gitu. Jadi memang perlu kita sadari dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita terima dulu emosinya, baru setelah itu Devina nantinya mungkin pikiran-pikirannya jadi lebih jernih lagi, karena tadi emosi-emosi negatif Devina sudah tertuang tadi ke dalam jurnal kayak gitu sih. Tapi mungkin journaling ini sebetulnya tidak cocok untuk semua orang. Devina mungkin suka menulis atau enggak? Kalau nulis di buku sih enggak Kak, cuma kadang kalau di HP, di note suka sih. Oke, Devina berarti suka menuangkan apapun itu lewat kata-kata, lewat Iya. kalimat, suka? Lumayan suka Kak. Oke, kalau lumayan suka, bagus. Berarti Devina mungkin bisa menerapkan teknik journaling ini senyamannya Devina. Senyamannya Devina dalam artian tidak ada paksaan dari siapapun. Devina menuliskan itu senang gitu. Maksudnya enjoy, dan saya juga tidak memaksa Devina, tidak memberikan pressure. Ini bisa dilakukan Devina kalau misalnya memang Devina sedang dalam kondisi nyaman dan memang ingin butuh gitu untuk journaling. Itu Devina bisa mencoba untuk journaling gitu sih. Dan teknik-teknik journaling ini sebetulnya ada berbagai macam Devina. Ada daily journal, ada gratitude journal, dan lain sebagainya. Ada art journal mungkin kalau misalnya Devina suka menggambar Devina? Enggak sih. Kalau nggak suka menggambar banget, berarti tulis aja. Tulis di buku mungkin biar lebih, karena kalau ketika kita menggoreskan tinta ke buku gitu, ke kertas, itu akan jauh lebih apa ya, karena fisik ya. Kalau ketikan itu ibaratnya kita hanya mengetik gitu ya, hanya jempol aja yang gerak. Tapi kalau misalnya nulis itu semua otak jadi memori, tubuh kita tuh jadi lebih ingat lagi gitu, jadi lebih sadar lagi. Karena apa, kita butuh sadar emosi apa yang kita rasakan, baru bisa kita terima emosi itu. Sehingga emosi-emosi itu, karena kan emosi nggak semuanya positif ya, ada emosi-emosi negatif yang memang kalau tidak dikeluarkan itu akan cenderung tersimpan terus, tertumpuk terus, dan akhirnya nanti bisa-bisa Devina merasakan emosi yang meledak gitu. Jadi mungkin dengan journaling ini bisa membantu Devina gitu. Teknik journaling tadi yang saya sebutkan, mungkin Devina bisa dengan daily journal. Jadi Devina tulis hari ini Devina merasakan apa, kenapa kira-kira Devina merasakan hal seperti ini. Misalnya Devina merasakan tadi ya, ada manajer Devina dan lain sebagainya, Devina kesal gitu. Itu bisa dituliskan di kertas atau di buku. Mungkin Devina bisa siapkan buku untuk journaling gitu. Tapi sekali lagi ini tidak ada paksaan, tidak ada pressure. Senyamannya Devina, seinginnya Devina aja. Dan journaling ini juga sebetulnya bisa dilaksanakan kapanpun gitu ya. Kalau Devina lagi gabut misalnya, ibaratnya lagi bosen, atau mungkin sebelum tidur. Jadi ketika Devina mau tidur gitu, itu Devina sudah sadar, hari ini Devina sudah cukup lelah, hari ini Devina sudah merasakan berbagai macam emosi, Devina butuh istirahat, Devina sudah berjuang hari ini gitu. Jadi ya mungkin bisa dicoba seperti itu ya Devina ya. Sudah cukup paham terkait journaling? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Paham sih Kak, cuma mungkin ada cara lain nggak Kak yang kayak buat bisa bikin tenang gitu? Oke, selain journaling ya. Selain journaling, mungkin bisa dilakukan dengan meditasi. Jadi ketika kita ingin tidur, itu kita kan perlu pikiran kita tenang ya. Alam bawah sadar kita perlu tenang, perlu rileks, sehingga kita nantinya bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Maksudnya mendapatkan istirahat yang cukup, yang semestinya, agar besok bisa beraktivitas kembali gitu.
Jadi mungkin meditasi bisa dilakukan karena saya pun juga sering meditasi gitu. Kalau sekarang mungkin banyak banget ya aplikasi-aplikasi kayak Relief contohnya. Itu nanti dia meditasi itu kan suatu teknik untuk membuat pikiran kita tenang ya, membuat pikiran kita alam bawah dari kita tuh sadar gitu dan mengeluarkan emosi-emosi negatif gitu, melepaskan ibaratnya melepaskan beban-beban um, psikologikal kita gitu, melepaskan beban-beban psikologis kita gitu. Mungkin meditasi itu bisa Devina mungkin bisa install aplikasi-aplikasi meditasi yang memang sudah teridentifikasi gitu ya oleh Play Store atau lewat biro-biro psikologi. Itu biasanya banyak, contohnya Relief ya Devina, itu bisa. Jadi nanti Devina ketika mau tidur itu Devina pakai pakaian senyaman mungkin, terus siapkan kondisi, ibaratnya bangun suasana senyaman mungkin untuk Devina tidur, kemudian Devina meditasi. Jadi meditasi itu biasanya kita mendengarkan instruksi dari si aplikasi tadi, kita dengarkan instruksinya, kita lakukan instruksinya, biasanya dengan memejamkan mata, kemudian nanti Devina dengarkan. Dan meditasi itu bermacam-macam juga jenisnya gitu, jadi bisa Devina pilih sesuai dengan kebutuhan Devina gitu sih. Baik, setelah mengetahui gitu informasi-informasi ini, kira-kira Devina lebih tertarik untuk melaksanakan yang mana? Kayaknya dua-duanya sih Kak, cuma mungkin kalau misalnya journaling itu kalau misalnya lagi nggak capek nih, kayak masih ada tenaga nih buat nulis, kayak mungkin aku journaling. Kalau misalnya yang udah capek tapi tetap nggak bisa tidur, kayak cuma pengen tiduran sambil ngedengerin, mungkin aku meditasi sih Kak. Oke, iya betul. Disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Karena balik lagi, kalau misalnya Devina lagi capek, tapi Devina merasa Devina harus journaling gitu. Jadi Itu terpaksa jatuh, ya. iya betul, jadi terpaksa. Jadi memang harus sukarela, harus betul-betul Devina tuh enjoy gitu. Emang betul-betul Devina kayak, oh saya butuh nih untuk menuliskan ini karena perasaan saya misalnya lagi ruwet banget, lagi butuh untuk menulis gitu. Devina tulis gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang Devina merasa lagi capek deh, nggak apa-apa, untuk di skip pun nggak apa-apa gitu, nggak usah setiap hari, nggak perlu setiap saat. Ketika Devina butuh aja, ketika Devina butuh untuk mengeluarkan beban-beban emosi negatif Devina, tapi Devina nggak punya wadah nih, nggak punya tempat, nggak punya orang gitu untuk mendengarkan Devina, itu bisa kayak gitu. Coba aku mau download ke aplikasinya Kak. Boleh di Play Store biasanya ada aplikasi Relief. Yang ini ya Kak? Ya betul. Oke. Nanti Devina bisa pilih ini meditasi, ingin meditasi. Kemudian nanti Devina pilih sesuai dengan kebutuhan Devina, meditasinya mau seperti apa, meditasi banyak pilihannya pokoknya ya. Oke Kak. Oke. Ada hal lain Devina yang ingin disampaikan mungkin? Enggak sih Kak, udah paling itu aja. Oke, baik. Jadi mungkin bisa saya simpulkan ya Devina, akhir-akhir ini 6 bulan ini merasakan sulit tidur, merasakan banyak pikiran gitu, dan Devina ibaratnya tidak punya teman cerita setiap saat gitu ya. Ada mungkin beberapa pihak gitu ya, mungkin seperti orang tua, tapi Devina tidak bisa menceritakan seluruhnya, keseluruhan itu seperti apa, tidak bisa, karena Devina takut untuk membebankan mereka juga gitu. Tuh, itu adalah hal yang wajar ya Devina ya. Dan Devina bertekad, berarti ya Devina berkomitmen untuk mencoba journaling dan meditasi ketika Devina butuh dan di saat Devina dalam kondisi nyaman untuk melakukan itu. Iya betul. Oke, kalau begitu berarti kita sudahi sesi konseling hari ini. Mungkin kalau misalnya Devina bisa sampaikan sedikit gimana perasaannya setelah sesi konseling ini, setelah Devina menceritakan permasalahan Devina kepada saya dan mendapatkan tadi informasi sedikit dari saya. Jadi cukup lega sih, jadi kan kayak aku masih ngelanjutin nih PKL, jadi kayak mungkin kalau misalnya nanti aku malam mau aku coba gimana journaling atau meditasi biar bisa tidur, jadi terbantu sih Kak. Baik, alhamdulillah kalau gitu. Tapi sekali lagi ya, tidak ada paksaan, tidak ada pressure, dan saya juga tidak seperti kasih PR nih ke Devina, Devina harus journaling kayak gitu, enggak ya. Jadi senyamannya Devina, betul-betul Devina harus enjoy dengan journaling itu, dengan meditasi itu,
untuk membantu diri Devina sendiri gitu. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada, kita akhiri sesi konseling ini. Terima kasih Devina sudah percaya, sudah mau bercerita dan direkam juga. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kalau misalnya memang Devina nantinya ingin ada sesi konseling lanjutan setelah Devina sudah mencoba gitu teknik journaling dan meditasi gitu, Devina boleh datang lagi ke sini dan seperti kemarin ya caranya ya, masih seperti itu Devina datang sesuai dengan jamnya gitu ya Devina ya. Iya Kak, Oke, makasih baik. juga ya udah dengerin cerita aku. Iya, makasih ya Devina ya.